sudah ada pengumuman bahwa calon wakil presiden atau cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD. Besok akan dideklarasikan jam 10 di Jalan Diponegoro. Ini suatu kemajuan yang luar biasa, mendahului pasangan Prabowo yang masih galau. Hari ini sebenarnya mau ada deklarasi Gibran, tapi ternyata nggak jadi. Ada hitung-hitungan tentu saja. Apakah hitung-hitungan itu terkait dengan hukum yang masih belum jelas? Ketika diputuskan Mahkamah Konstitusi itu ada persoalan komplikasi hukum, harus menunggu KPU-nya diubah aturannya, atau bagaimana? Karena kalau mengubah aturan KPU tentu saja harus minta persetujuan DPR, harus berkonsultasi dengan DPR. DPR-nya reses. Kalau harus lewat katakanlah peraturan yang mendahulukan dengan dipahami atau didukung oleh DPR, ini juga membutuhkan waktu. Makanya ada persoalan-persoalan hukum di situ. Sementara orang juga melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya adalah upaya bargaining position Pak Jokowi bisa mengajukan kembali, misalnya Pak Prabowo bisa diterima sebagai cawapresnya Ganjar sehingga kekuatan bisa menyatu, atau Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Semuanya tertutup setelah dideklarasikannya Pak Prof Mahfud MD besok pagi, atau sudah diumumkan malam ini. Ini adalah keberanian dari Bu Mega mendahului keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi masih ada di Cina, di RRC, didahului oleh keputusan Bu Mega. Ini persoalan politik yang luar biasa, semuanya serba dramatik atau bahkan mengejutkan. Dan yang jelas Pak Prabowo Gibran itu belum jelas, tapi Pak Ganjar Mahfud sudah jelas. Tinggal nanti bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini mampu bersaing atau tidak dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, atau Prabowo dengan Erick Thohir. Kita akan lihat, masih kita tunggu. Yang jelas memang Gibran itu belum bersih sekali dari sisi persoalan konstitusional. Masih ada persoalan hukum. Saya yakin ini akan, kenapa menjadi galau hari ini tadi nggak jadi deklarasi, itu ada persoalan itu. Oleh karenanya kita lihat aja nanti ke depan, kira-kira satu hari 2 hari. Kemudian kita lihat juga bagaimana nantinya Prof Mahfud ini mampu nggak bersaing dengan Caimin untuk memperebutkan warga NU Jawa Timur atau yang lain. Atau katakanlah juga bagaimana kelompok-kelompok Muslim ini nanti lebih dekat dengan Prof Mahfud atau ke Caimin dan Pak Anies, atau dengan Pak Ganjar. Ini merupakan sebuah persaingan yang menarik, ya, menarik. Dan tentu saja kita masih menunggu satu pasangan yang belum punya cawapres, yaitu Pak Prabowo. Mudah-mudahan segera Pak Jokowi atau Pak Prabowo memutuskan itu. Tapi kemana Pak Jokowi? Ini menjadi persoalan. Dia sudah tidak bisa lagi mengajukan bargaining position kepada Bu Mega karena sudah selesai. Bu Mega udah punya capres dan cawapres, tinggal mau dukung atau tidak. Kalau tidak, berarti ya Pak Jokowi mau tidak mau bukan bagian dari Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kalau dia mendukung Pak Prabowo, ya itu tentu saja posisinya lebih jelas lagi. Apakah mau netral? Boleh saja presiden itu netral. Tapi persoalannya adalah selama ini sudah kelihatan sekali kemana arah keberpihakan, terutama dalam keputusan MK. Ini menjadi image sekaligus pukulan politik yang kurang baik kepada Presiden Jokowi dengan keluarganya, terus terang. Dan ini menjadi pilihan yang agak sempit bagi Presiden Jokowi. Tapi mudah-mudahan dinamika yang menarik ini tetap di dalam koridor NKRI yang aman, pemilu yang lancar, dan nanti terpilih presiden terbaik untuk Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.